Halo teman-teman pelayaran semua, terima kasih masih setia di channel saya, yang mana saya selalu membahas seputar fakta-fakta kapal Pelni. Dan semua info yang saya berikan adalah info yang sesuai data yang benar dan bukan hoax ataupun hayalan anak kecil semata. Dan kali ini saya betul-betul akan menepati janji saya kalau saya akan membahas tentang KM Kelut. Tapi sebelumnya, saya mau pastiin dulu kalau teman-teman sudah terlebih dahulu menonton 4 video sebelumnya ini, yaitu ada KM Rinjan yang pertama yang saya bahas, yang kedua ada KM Kambuna, terus ada Kerinci, dan kemarin baru diposting adalah KM Umsini. Pastiin dulu teman-teman sudah menonton keempat video itu, baru lanjut ke KM Kelut ini. Oke, dan jangan lupa saya thank you kepada nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa kapal Pelni dari Jerman ke Indonesia dengan selamat. Dan untuk nahkoda dan kru kapal yang sedang bertugas di dalam kapal, selamat bertugas ya. Dan kita akan mulai. KM Kelut. KM Kelut adalah kapal ke-23 yang dimiliki oleh PT Pelni yang dibangun di galangan kapal Jos Elmer Werft, Papenburg, Jerman, yang diluncurkan pada tahun 1998. Nama KM Kelut diambil dari nama Gunung Kelut yang berada di Jawa Timur, tepatnya di perbatasan Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. KM Kelut belayar dari Jerman pada bulan November 1998 dan tiba di Indonesia pada tanggal 7 Desember 1998 dan diresmikan di Jakarta. Perjalanan kapal dari Jerman ke Indonesia memakan waktu sekitar 21 hari, yang start dari Emden, Jerman, masuk ke Selat Inggris, Selat Gibraltar, masuk ke Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, masuk ke Aden atau Yaman, Laut Hindia, Selat Sunda, dan berakhir sampai di Jakarta. KM Kelut teregistrasi di Surabaya, dan teman-teman bisa melihatnya di bagian buritan kapal KM Kelut yang bertuliskan Kelut Surabaya. Dan sekarang teregistrasi di Jakarta dan berubah menjadi Kelut Jakarta seperti ini. KM Kelut memiliki panjang 146,5 meter dengan lebar 23,4 meter. KM Kelut memiliki 4 tipe kamar kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 wisata, dan kelas ekonomi. Kelas 1-nya dibagi menjadi 1A, 1B, dan 2A, 2B. Untuk pembagian jumlah penumpangnya, kelas 1A terdapat 64 penumpang, 1B bisa menampung 80 penumpang, untuk kelas 2A-nya bisa menampung 252 penumpang, dan 2B sebanyak 112 penumpang. Untuk kelas 3 wisata sebanyak 554 penumpang, dan kelasnya ini terletak di bagian dek 5 bagian belakang ya. Dan kelas ekonomi 804 penumpang. Dan teman-teman bisa lihat tabelnya di video ini untuk lebih jelasnya. Dan total penumpang seluruhnya sebanyak 1906 penumpang dan 157 kru kapal. Pada tahun 2015, kapasitas KM Kelut berubah dari 1906 penumpang menjadi 2.607 penumpang. Karena di dek 3 dan 4 KM Kelut, tempat tidurnya menjadi bertingkat atau double seat. Dan teman-teman bisa lihat pada gambar di video ini. Dan teman-teman bisa bandingkan dengan sebelumnya. Jadi jelasnya KM Kelut ini bukan kapal yang mengangkut 3.000 penumpang atau 4.000 penumpang, bahkan 5.000 penumpang. Jadi ini adalah buktinya ya, kalau KM Kelut mengangkut 2.607 penumpang saja. KM Kelut adalah kapal kedua setelah KM Sinabung, kembarannya, yang mampu mengangkut barang kontainer dan mampu mengangkut sebanyak 32 uteus kontainer. Kecepatan kapal KM Kelut saat belayar sekitar 19 knot hingga 20 knot. Pada tahun 2011, KM Kelut mendapatkan penghargaan sebagai kapal terbaik di tahun 2010. Untuk rute KM Kelut dari awal sampai sekarang, dari Belawan, Medan, masuk ke Tanjung Balai Karimun, singgah ke Batam, dan Tanjung Priuk, Jakarta. Dan sebulan 2 kali masuk ke Kijang. Pada musim biasanya, KM Kelut belayar dari Medan setiap hari Selasa. Rabu tiba di Batam, dan Kamis selalu tiba di Jakarta. Dan hari Jumat malam berangkat dari Jakarta,
hari Minggu berangkat dari Batam dan tiba di Belawan pada hari Senin. Mohon diingat baik-baik ya teman-teman. Dan khusus musim libur Lebaran dan Natal Tahun Baru, jadwal KM Kelut tidak seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi intinya ketika kapal baru sampai di pelabuhan terakhir, 4 jam kemudian langsung berangkat ke rute ataupun ke pelabuhan terakhirnya. Misalnya baru tiba di Belawan, 4 jam kemudian langsung balik lagi ke Batam hingga ke Jakarta. Begitu juga sebaliknya. Pada era tahun 2000-an, kapal KM Kelut berlayar sebulan hanya 2-3 kali trip dan 1 kali port stay di Tanjung Priuk. Pada tahun 2014 sampai sekarang, KM Kelut hampir tidak ada yang namanya port stay alias jalan terus dan memiliki jumlah voyage hingga 52 voyage setiap tahunnya. Sedangkan kapal-kapal lainnya cuma sekitar 24 voyage saja, dan khusus untuk KM Loser cuma 11 voyage aja. Voyage itu berarti jumlah pelayarannya. Pada tahun 2009, tepatnya H-3 libur Lebaran, KM Kelut pernah singgah di Pelabuhan Dumai sebelum berlayar ke Medan. Kenapa saya tahu? Karena saat itu saya menjadi salah satu penumpang KM Kelut non-seat. Hahaha. Pada tahun 2011, KM Kelut menjadi lokasi syuting film Keumala yang tayang di bioskop di seluruh Indonesia di tahun 2012. Dan ini adalah cuplikan filmnya. Tentu saja itu cuma senja. Senja yang seharusnya bisa dibagi baik-baik. Dan siapa kau bilang namamu tadi? Pada tahun 2015, tepatnya saat libur Lebaran, KM Kelut sempat miring saat sandar di Pelabuhan Sekupang Batam karena mengangkut penumpang hingga 5.000 penumpang. Dan kapal sempat tertunda pelayarannya karena banyak penumpang yang panik saat itu karena kapal miring. Dan kapal sempat tertunda keberangkatannya hingga 6 jam di Batam. Pada bulan Oktober 2015, KM Kelut adalah kapal pertama dan menjadi prototipe perombakan besar-besaran yang ada di kapal Pelni, mulai dari pergantian seat di dek 3 dan 4 yang semula hanya single bed menjadi double seat atau double bed, ada ruang bermain anak di dek 5 tengah, area gym, dan sekarang khusus untuk ABK kapal, penambahan minimarket di dek 8 buritan kapal, renovasi kamar mandi di semua dek kapal, dan di dalam KM Kelut terdapat banyak CCTV di tiap dek kapal, dan tambahan cat di lambung kiri dan kanan kapal. KM Kelut sempat 4 kali berganti corak cat di lambung kapal, dan ini adalah urutannya. Yang pertama ada ornamen ulos di bagian buritan kapal, seperti ini. Yang keduanya ada penambahan tulisan Pesona Indonesia. Dan ada penambahan lagi Let's Go to Anambas. Dan ini adalah tampilan KM Kelut di tahun 2020. Gambar ikan dan penyelamnya sudah hilang. Siapakah yang memakan ikannya? Ada yang tahu? KM Kelut memiliki 12 koci besar di atas kapal yang dibagi menjadi 6 kiri dan 6 bagian kanan, dengan nomor ganjil di sebelah kanan dan nomor genap di bagian kiri kapal. Dan kapal juga dilengkapi skoci kapsul berwarna putih sebanyak 80 kapsul untuk melengkapi standar keselamatan di atas kapal. KM Kelut dan KM Sinabung memiliki image sebagai kapal yang paling on time saat berangkat. Jadi untuk teman-teman calon penumpang kapal ini harus tahu hal ini ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan. Pada tanggal 7 September 2017, Chef Marinka mengunjungi KM Kelut dan memasak makanan untuk penumpang kapal khusus penumpang kelas 1 dan 2. Dan ini adalah dokumentasinya. Pada tanggal 17 November 2017, Kunto Aji mengadakan konser bertajuk Just Coffee di atas KM Kelut saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Pada bulan November 2018, Ari Lasso mengadakan konser di atas KM Kelut saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk. Salah satu menteri yang paling fenomenal yaitu Ibu Susi pernah naik KM Kelut dan sudah pernah saya bahas di video saya yang berjudul Artis hingga Petinggi Negara yang pernah naik ke kapal Pelni. Kalau teman-teman pengen kepo, silahkan nonton video itu terlebih dahulu ya. Pada tahun 2016, Pelni mengadakan event melihat gerhana matahari total, yaitu GMT, di atas KM Kelut di Kepulauan Belitung.
dengan tagline Perjalanan Ekspedisi Maritim GMT 2016 dan berlabuh jangkar di Tanjung Pandan. Peserta yang ikut di atas kapal sebanyak 1.025 penumpang yang diikuti oleh pelajar SMA sebanyak 545 penumpang, 125 perwakilan media dan sisanya dari praktisi, mahasiswa, peneliti astronomi, dan lainnya. Kapal KM Kelut berangkat dari Jakarta menuju Belitung hari Selasa tanggal 8 Maret 2016. Pada tahun 2006, KM Kelut pernah dibajak teroris, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2006. Kapal KM Kelut dibajak kelompok teroris di perairan Selat Malaka. Dan sebenarnya ini adalah latihan bagaimana menangani dan mengevakuasi saat kapal dibajak. Dan latihan ini dilaksanakan oleh TNI AL. Pada tahun 2008, KM Kelut sempat ingin berhenti masuk ke Batam dan sempat memicu kerusuhan di Pelabuhan Sekupang Batam. Dan ini adalah beritanya. Pada tanggal 1 Juni 2016, KM Kelut kandas di Pelabuhan Sekupang Batam. Dan ini adalah beritanya. Jika teman-teman pernah naik KM Kelut dari tahun 1997 atau 1998, di dek 5 tengah lambung kiri, di situ terdapat area bermain kita pada masa itu. Seperti rental PS1, PS2, area karaoke, dan sebagainya. Namun sayang, sejak tahun 2012 hingga sekarang, tidak ada lagi area rental PS di dalam kapal dan sekarang ruangannya menjadi seperti ini. Ruangannya itu terdapat di dek 5 bagian tengah, di bagian belakang kamar kelas 2. Sudah tidak ada tempat hiburan di sini, tidak ada tempat PS, tidak ada tempat yang lain. Dek 5 yang dulu ini biasa tempat karaoke, sekarang udah nggak ada lagi. Pada hari Kamis 9 Oktober 2008, KM Kelut dikabarkan mengalami insiden kebakaran. Kebakaran hanya menghanguskan bagian palka barang dan kapal dapat berlabuh di Tanjung Priuk. Dugaan sementara kebakaran yaitu dipicu oleh api dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seorang penumpang. Nah, jadi larangan dilarang keras untuk merokok di ruangan kapal itu betul-betul beresiko tinggi ya. Ini aja KM Kelut sempat terjadi kebakaran, tapi kebakarannya itu tidak sampai menghanguskan seluruh bagian kapal, cuman bagian daerah penyimpanan barang aja. Jadi mohon untuk seluruh calon penumpang kapal Pelni dilarang keras untuk merokok biar tidak mengulang kejadian yang serupa ya. Dan yang terakhir di tahun 2020 ini Pelni kembali mengadakan event yang bertajuk Tribute to the Beatles di atas KM Kelut pada tanggal 17 April 2020 pukul 4 sore sampai 8 malam dan layar ke Pulau Edam dalam rangka HUT Pelni yang ke-68 tahun. Itu ada yang mau endorse gua nggak ya? Ditunggu. Oke, itu tadi adalah sepenggal sejarah dari KM Kelut, mulai dari pembuatannya di Jerman hingga kapal ini bisa dicap sebagai kapalnya orang Medan. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa KM Kelut tidak pernah berubah rute atau pernah berganti rute ke arah timur, karena kapal KM Kelut sudah sempat dicap sebagai kapalnya orang Medan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tombol jempolnya ke atas dan tidak dilarang untuk men-share video ini ke seluruh sosial media kalian, mulai dari Facebook, WhatsApp, Instagram, Pager, Friendster, Napster, dan lain-lain sebagainya. Dan kita akan lanjut ke topik pembahasan lainnya. Entah itu KM Dorolonda, KM Wilis, Gunung Dempo, atau mungkin saya akan bahas tentang Tampomas 2. Kalau kalian berkenan, silahkan juga tulis di kolom komentar mau dibahas yang mana terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian tidak bosan tentunya dengan penjelasan saya, karena penjelasan saya ini lengkap, jelas, dan sesuai data yang sebenarnya. Terima kasih dan salam seluas-luasnya.